Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmus sholihah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Jamaah sholat isya rahimakumullah, malam hari ini kita akan belajar satu ayat firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 185. Dalam ayat ini ada 4 pelajaran yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Pelajaran pertama adalah penggalan kalimat yang pertama, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ini merupakan satu nas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun kita tidak tahu kapan kita meninggal dan kapan atau di mana kita meninggal. Allah berfirman, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan." Kamu tidak tahu apa yang akan kamu kerjakan besok hari. Sekedar aktivitas yang besok kita kerjakan saja kita hanya bisa merencanakan, tetapi kepastiannya tetap mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan kamu juga tidak tahu di bumi manakah kamu nanti akan meninggal dunia. Tetapi yang jelas setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kemudian peristiwa mati itu sendiri adalah peristiwa ketika roh berpisah dengan badan, sehingga hakikatnya roh itu akan selalu ada terus, ya. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 1380, ketika jenazah ini sudah dimasukkan ke keranda kemudian digotong oleh beberapa laki-laki di atas pundaknya, ternyata roh itu sudah dikembalikan kepada badan orang ini. Rasulullah bersabda, idza wudi'atil janazah, ketika jenazah sudah diangkat, wahtamalaha rijalu ala a'naqihim, kemudian digotong di atas pundak beberapa orang laki-laki. Fa in kanat sholihah, kalau jenazah ini jenazah yang soleh, qalat qaddimuni, maka dia akan mengatakan kepada orang yang membawa tadi, segerakan aku, karena dia yakin bahwasanya di alam barzah yang akan dia masuki dia akan mendapatkan nikmatan yang luar biasa. Wa in kanat ghairu sholihah, tetapi kalau jenazah ini bukan orang yang soleh, qalat ya wailaha aina yadhhabuna biha, celaka saya ini, kamu mau membawa saya kemana? Ini sudah sangat ketakutan karena dia yakin bahwa nanti masuk alam barzah sudah disediakan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Rasul mengatakan, yasma'u sautaha kullu syai'in illal insan. Seluruh makhluk bisa mendengar suara ini kecuali manusia, ya. Hewan bisa mendengar, malaikat bisa mendengar, jin bisa mendengar, illal insan, kecuali manusia. Walau sami'ahu sa'iqah, andaikan manusia bisa mendengar tentu mereka akan pingsan semuanya. Kemudian karena hikmah bahwa setiap orang yang meninggal harus dimakamkan, maka Allah menjadikan kita tidak bisa mendengar suara jenazah yang seperti ini agar manusia punya kesempatan untuk memakamkan, tidak punya ketakutan luar biasa ketika memakamkan. Kemudian juga jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan masalah kematian dan berkaitan dengan ruh, Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri sudah menjelaskan dalam surat Al-Isra ayat 86. Wa yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, ruh itu adalah urusanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan kamu tidak aku beri ilmu tentang seputar ruh kecuali hanya sedikit sekali. Makanya kalau kita ingin mempelajari tentang ruh, ya terbatas dengan apa yang
disampaikan oleh Allah dalam Quran dan dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selebihnya kita tidak perlu mempertanyakan. Yang jelas, kullu nafsin dha'iqatul maut, ini adalah peristiwa di mana ruh ini dipisahkan dari anggota badan untuk sementara waktu. Kemudian jamaah rahimakumullah, peristiwa atau pesan yang kedua, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya pahala kalian akan disempurnakan nanti di hari kiamat. Makanya seluruh amal soleh yang kita kerjakan hari ini, kita tidak mungkin menuntut kepada Allah agar balasannya disegerakan di dunia. Karena yang dijanjikan Allah bukan ganjaran di dunia, tetapi ganjaran amal soleh kita ini akan disempurnakan nanti di hari akhirat. Makanya kalau hari ini ada seorang muslim betul-betul takarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, tetapi masih diliputi dengan berbagai macam persoalan hidup, entah itu kesehatan, entah itu rezeki atau masalah yang lain, maka ini wajar saja, karena memang ganjaran itu nanti disempurnakan Allah di hari kiamat. Saking sempurnanya Allah memberikan ganjaran kepada kita, bahkan nanti di jannah, sama-sama masuk ke dalam jannah pun nanti Allah menyediakan 100 derajat. Dalam sebuah hadis riwayat dari Imam At-Tirmidzi, Rasulullah mengatakan, fil jannati mi'atu darajah, di dalam surga nanti ada 100 derajat. Ma baina kullu darajataini kama baina sama'i wal ardi. Jarak antara satu derajat dengan derajat di atasnya itu seperti jarak antara langit dan bumi. Ini menunjukkan bagaimana detailnya Allah menyiapkan balasan kepada orang mukmin, sehingga di jannah pun dibuat bertingkat-tingkat berdasarkan kualitas amal soleh masing-masing. Maka Allah dalam ayat yang lain mengatakan, walikullin darajatin mimma amilu. Setiap penduduk jannah disediakan derajat yang berbeda-beda sesuai dengan kadar atau kualitas amal soleh yang dulu mereka kerjakan ketika di dunia. Kemudian jamaah rahimakumullah, dan adanya hari akhirat ini merupakan bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada hari akhirat untuk menyempurnakan ganjaran, namanya Allah tidak adil. Ada orang sering berbuat amal soleh tidak dikasih ganjaran, tentunya Allah tidak adil. Sebaliknya, ada orang bermaksiat kepada Allah, bahkan mendolimi orang lain. Sementara banyak sekali pelaku kezaliman di dunia hari ini, entah itu pembunuh, entah itu pencuri atau koruptor, sampai mati dia tidak menjalani hukuman yang sepadan. Kalau tidak ada hari akhirat, Allah tidak adil. Maka Allah menetapkan dalam surat At-Tin ayat yang terakhir, alaisawwahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu zat yang paling adil? Maka nanti seluruh ganjaran baik dari amal soleh kita maupun kemaksiatan yang dikerjakan seseorang disempurnakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekalipun amal soleh itu atau amal kebaikan itu dikerjakan orang kafir, itu pun nanti akan dibalas oleh Allah. Misalnya ada orang kafir sering melakukan kebaikan, diberikan ganjaran, tetapi ganjaran itu tidak menyebabkan dia masuk surga, karena orang kafir tetap kekal di dalam neraka selama-lamanya. Tetapi ganjaran dari kebaikan itu sifatnya sekedar untuk meringankan azab nanti di dalam neraka. Begitu juga ketika orang kafir banyak melakukan kezaliman, maka semakin banyak kezalimannya, maka azabnya akan diperberat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimakumullah, pesan yang ketiga di dalam ayat ini adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Maka barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia adalah orang-orang yang beruntung. Makanya Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau mengatakan, faqad, barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, faqad faza kullul fauz. Dia sudah mendapatkan puncak dari kebahagiaan, puncak dari kesuksesan. Maka inilah konsep dalam agama Islam. Kesuksesan seorang muslim tidak diukur dari pencapaian prestasi dunia, tetapi kesuksesan seorang muslim diukur dari
sepanjang dia bisa selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga, maka dia adalah orang yang sukses. Dan keadilan Allah Subhanahu wa taala, dengan kondisi seorang mukmin bagaimanapun, semuanya punya peluang yang sama untuk masuk surga. Bukan berarti orang yang sakit akan berkurang peluangnya masuk surga dibanding orang yang sehat. Atau mungkin orang yang miskin peluang masuk surganya lebih kecil daripada yang kaya. Ini tidak betul sama sekali, karena Islam memberikan kesempatan setiap orang mukmin sesuai kondisinya dengan amal soleh yang berbeda-beda. Rasulullah mengatakan al-imanu bid'un wa sab'in. Iman itu ada 70 cabang lebih. Artinya 70 amal soleh lebih. Maka dalam agama Islam ada 70 lebih pilihan amal soleh. Bid'un itu angka 3 sampai 9. Berarti amal soleh dalam Islam itu antara 73 sampai 79. Rasul tidak menyebutkan angka secara pasti. Kemudian ada seorang ulama ahli hadis namanya Ibnu Hibban. Beliau meneliti jumlah amal soleh dalam Quran dan ditambahkan jumlah amal soleh dalam hadis, digabungkan ketemulah angka 79 pilihan amal soleh di dalam agama Islam. Dan ini bisa dikerjakan oleh siapapun orang mukmin dalam kondisi bagaimanapun. Ada pilihan amal soleh tapi harus mengeluarkan harta. Mungkin ini yang bisa mengerjakan hanya orang yang punya harta. Maka orang yang tidak punya harta bisa memilih amal soleh yang lain yang tidak memerlukan harta. Saking banyaknya pilihan amal soleh dalam Islam, sehingga semua orang punya kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Maka nanti kesuksesan puncak seorang muslim adalah ketika diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian jamaah rahimakumullah, pesan yang terakhir dari ayat ini, fa wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah kenikmatan yang menipu. Jadi Rasulullah SAW mensifati dunia ini dengan kenikmatan, tetapi sifatnya menipu. Maka Imam Ibnu Katsir menjelaskan, maksud dari kenikmatan yang menipu itu secara ringkas beliau katakan, karena yang namanya dunia itu sifatnya hanya sebentar dan itu pun nanti akan ditinggalkan. Seberapa keras orang berusaha mendapatkan kenikmatan dunia, begitu ajal dia harus meninggalkan dunia ini dan meninggalkan seluruh hasil usahanya. Maka dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir menjelaskan, kenikmatan yang menipu, kata beliau, tasyiron li sya'nid dunia. Ini ayat ini menunjukkan bagaimana remehnya urusan dunia. Wa tahqiron li amriha, bagaimana kecilnya urusan dunia ini. Wa anhadani atun faniyatun, dunia itu sudah nilainya hina, itu pun sifatnya hanya sementara. Qalilatun zailatun, jumlahnya hanya kecil, itu pun nanti sebentar lagi akan hilang. Maka sampai disifati oleh Allah Ta'ala bahwa dunia itu kenikmatan yang menipu. Saking tertipunya kebanyakan manusia, itu Allah mensifati dalam surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur, bermegah-megahan sudah melelehkan kalian, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Sampai sadarnya itu terlambat karena sudah masuk ke dalam kuburan. Makanya Rasulullah mengatakan berkaitan dengan masalah dunia yang menipu ini, berkaitan dengan masalah rezeki, beliau mengatakan begini, yaqulul abdu mali mali, seorang hamba mengatakan ini hartaku, ini hartaku. Jadi tabiat manusia ngaku-ngaku, ini harta saya, yang ini juga harta saya. Innama lahu min malihi salas. Rasul kemudian jelaskan, padahal sebetulnya harta yang dia miliki itu tidak banyak. Harta yang dia miliki itu sebatas 3 macam harta saja. Ma'akala fa'afna. Yang pertama adalah harta berupa makanan atau minuman atau pakaian yang dia makan, dia pakai, kemudian musnah. Ini nikmat yang sekali pakai, makanan atau minuman, ya. Jadi sebatas makanan atau minuman. Allah bisa fa'abla, atau pakaian yang kedua, pakaian kendaraan yang dia pakai, walaupun tidak habis sekali pakai, tapi itu pun nanti akan rusak, akan usang. Atau faktana, atau yang ketiga harta yang dia sodakohkan, yang nanti akan dia nikmati pahalanya di hari akhirat.
Jadi dalam Islam konsep rezeki itu adalah harta yang secara real betul-betul melayani kita. Adapun harta yang tidak melayani kita, tidak punya jasa sehari-hari melayani kita, maka itu hakikatnya bukan harta kita. Maka Rasul membatasi konsep rezeki yang real milik kita hanya 3. 1, makanan dan minuman yang kita makan, karena itu melayani badan kita agar kita tetap kuat beraktivitas. Yang kedua, pakaian kendaraan, karena itu melayani kita dalam aktivitas harian juga. Yang ketiga, harta sisanya, tetapi itu pun hanya yang disedekahkan. Karena yang tidak disedekahkan, kata Rasulullah, wa ma siwa dzalik, adapun harta yang lain, fa huwa zahibun, itu nanti akan pergi, setelah kita mati akan pergi. Wa tarikuhu linnas, setelah kita tinggalkan harta itu ternyata akan dimiliki oleh orang lain, yaitu mungkin ahli waris atau keluarganya. Ini satu ayat yang mungkin sangat masyhur, yang mengandung 4 pelajaran penting. Yang pertama, bahwa setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Yang kedua adalah ganjaran dari amal soleh tidak perlu kita tuntut hari ini, karena nanti akan disempurnakan oleh Allah langsung di hari kiamat. Yang ketiga adalah bahwa kesuksesan tidak diukur dari pencapaian dunia, tapi diukur dari keselamatan kita dari neraka dan dimasukkan ke dalam jannah. Dan yang terakhir adalah peringatan dari Allah bahwa dunia ini kenikmatan yang menipu, maka perlu kita manfaatkan semata-mata untuk menyiapkan bekal ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.